kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib. Boleh bertahan berjuang sampai detik ini luar biasa. Semua karena kebaikan Tuhan. Betul? Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama ya. Oke, duduk di sini dulu juga bareng ya. Oke, kerja buat Tuhan selalu manis. Ayo kita semangat ya. Haleluya, kita semua anak-anak Tuhan. Tidak harus menjadi pendeta atau gembala ya. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Membawa diri dalam Tuhan saudara serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar sonder gaji. Sonder gaji. Selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Membawa diri dalam Tuhan saudara serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan Yesus sungguh 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 manis. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibu Gembala boleh kembali dulu. Ya, puji Terima Tuhan. kasih, puji Tuhan. Jemaat Tuhan boleh duduk juga, ya. Ibu Gembala kami dan juga tentunya rekan-rekan segenerasi ya sudah melewati zaman demi zaman, betul ya. Dari generasi baby boomers, betul, tahun 50-an, kelahiran 50-an. Lalu datang ke generasi milenial, lalu generasi X, Y, Z, sampai generasi Alpha yang sekarang bisa dilihat ya, cucu-cucu ini sudah generasi Alpha. Jadi begitu diberkati oleh Tuhan. Kalau Alkitab bilang umur manusia berapa? 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Ya, sudah mencapai 70 tahun itu wis luar biasa pol ya. Kalau orang Surabaya bilang ya wis luar biasa pol. Sehat-sehat wis ke Amerika bolak-balik pergi pulang dengan selamat itu ya apa kalau tidak kemurahan Tuhan. Ya, begitu juga saya lihat dari sini ada opa-opa, oma-oma. Wah, luar biasa ya. Yang kita tahu Bapak Pendeta Jolly Willy juga merasakan mujizat Tuhan. Di tahun lalu bertahan sampai sekarang bisa datang. Kita beri tepuk tangan juga. Puji nama Tuhan ya, saya senang sekali. Kita mau terus ikut Tuhan meskipun pikul salib. Ada liriknya yang lain itu biar tanpa gaji, biar tanpa upah. Tapi biar sonder gaji, kita tetap ikut Tuhan. Manise, kerja buat Tuhan selalu manise. Masih kuat memuji Tuhan? Masih kuat bernyanyi bagi Tuhan? Haleluya, kita memuji puji-pujian lagi ya bagi Tuhan. Hari-hari ku lalui bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Boleh sambil goyang ya, opa-opa, oma-oma. Iya. Anak-anak muda. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi.
dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang namanya heran? Siapa yang namanya heran? Kalau Herman lain lagi ya, ini yang heran. Membuat takjub, membuat orang bertanya-tanya ya, membuat orang terpesona, itulah Tuhan Yesus namanya. Mari kita berikan hati kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang berbicara di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan itu sendiri yang akan menolong, menuntun, menegur, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar bagi setiap kita pada saat sore hari ini yang boleh datang. Haleluya. Ya Roh Kudus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh syukur. Puji nama Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang.
rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Aba Bapa, dalam nama Yesus Engkau sungguh baik, sangat baik, amat baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan, di mana bunda kami yang terkasih, Pendeta Hilda ya Tuhan. Tuhan tambahkan setahun hari ini dan 70 tahun. Semua ini adalah anugerah dan rahmat Tuhan yang Tuhan berikan bagi Bunda Hilda yang ada sebagai gembala Tuhan tempat ini. Terpujilah ke nama-Mu ya Bapa. Engkau sungguh baik dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicara, tegur, bangun, hiburkan kami dengan firman-Mu. Dan berikan kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Terpujilah ke nama-Mu ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya, yang siap, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Oke. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua pada hari ini dalam keadaan baik dan sehat-sehat dan berbahagia. Amin. Ya, silakan duduk. Oke. Main musik ya. Puji Tuhan. Yang belum dapat tempat duduk, silakan duduk supaya kita bisa menikmati bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik. Angkat tangan yang dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Boleh bilang kiri kananmu, aku dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan, hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Boleh dipercayakan Tuhan pada hari ini melayani dalam pengucapan syukur birthday dari Ibu Gembala Hilda Morasa. Dan puji Tuhan, semua ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Saya selalu bilang dalam filosofi hidup ada 4 hal. Jika kita hari ini diberikan kesempatan hidup, mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena hari ini belum tentu besok akan terjadi. Jadi jika kita masih dipercayakan Tuhan hari ini ada, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena hidup kita ini seperti uap. Hari ini ada, sebentar bisa lenyap. Amin. Bahkan firman Tuhan bilang, hidup ini, maut itu hanya selangkah di depan saya dan saudara. Oke, makanya Bapak Ibu Saudara kita berikan yang terbaik. Yang kedua, jika kita diberikan kesempatan untuk beribadah, beribadahlah. Karena dalam pertemuan ibadah itu mendatangkan keuntungan. Itu kata firman Tuhan Pak, bukan kata pendeta. Firman Tuhan katakan dalam pertemuan ibadah mendatangkan keuntungan. Coba angkat tangan yang beruntung hari ini. Ada amin. Kita beribadah enggak rugi. Firman Tuhan katakan beruntung. Yang ketiga, jika kita diberikan kesempatan untuk kita berdoa, sembahyang, berdoa dan sembahyanglah. Karena pada saat kita berdoa, kita sembahyang, kita berbicara dengan Tuhan. Amin. Ini waktu kita berbicara dengan Tuhan. Dan yang keempat, jika kita diberikan kesempatan untuk berbagi, memberi, berbagilah dan memberi. Karena hidup ini semua hasil pemberian Tuhan. Ada lagu lama bilang, Om Yoyo punya lagu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Bapak Ibu sadari enggak? Semua hidup kita ini semua hasil pemberian. Ada amin? Apa yang kita miliki semua hasil pemberian Pak. Makanya saya selalu bilang, apa yang kita cari berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, satu ketika kita akan tinggalkan. Tapi apa yang kita beri, itulah yang kita akan bawa. Puji Tuhan, dan puji Tuhan, nama saya Pendeta Jeffrey Piring. Saya tinggal di Jakarta, di Kelapa Gading. Dan pas saya balik ke Jakarta, saya baru balik pulang dari Mentawai, pelayanan di Padang, di Bukit Tinggi, dan di Payakumbuh. Dan dari Padang, nyebrang 4 jam, masuk ke Mentawai. Di kabupaten, masuk lagi ke pedalaman, dari kabupaten 6-7 jam. Dan puji Tuhan karena memang saya ada di KP4 juga.
Jadi itu yang Tuhan percayakan dan semua oleh karena anugerah dan rahmat Tuhan. Dan hari ini Bu Gembala bisa mengundang saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bu Gembala. Selamat ulang tahun yang ke-70. Dan saya percaya di mana karya Tuhan yang besar dan luar biasa atas kita. Oke, tidak berlambatan Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 30 ayat 8 dan 9. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Kalau boleh keluarkan di LCD supaya kita bisa baca bersama-sama dan kita bisa memahami. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Puji Tuhan, saya kagum. Di mana Salomo ini luar biasa. Di mana Salomo ini hebat. Karena di dalam firman Tuhan ini ada 3 bagian Salomo mencatat. Yang pertama, waktu Salomo masih muda, maka dia mencatat Kidung Agung. Makanya dia berbicara kepada Tuhan seperti saudara hubungan. Dia katakan kepada Tuhan, cintaku, manisku, permataku, luar biasa. Karena memang waktu itu Salomo katakan waktu Salomo masih muda. Dan setelah Salomo bertambah umur, ya, silakan duduk Pak Hendra, Merlin, dan Deliana. Ini om saya, karena Tante Masya ini, tante saya, mami saya punya adik. Nah ini mami saya juga datang. Mami boleh berdiri dulu, Mam? Saya Mami 87 tahun. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Ini Mami. Mami lihat sana loh Mami. Itu Bunda. Bunda ke Manado pelayanan di tempat saya. Karena saya bukan gembala, tapi saya penginjil karena ada KB4. Silakan duduk, Mam. Oke. Nah, Salomo hebat. Saya katakan apa? Karena dia punya hikmat yang luar biasa. Waktu dia muda, dia tulis Kidung Agung. Waktu dia bertambah umur, maka dia catat yaitu Amsal. Makanya di Amsal ini banyak kata-kata bijak. Banyak kata-kata bijak, kata-kata saudara hiburan, kata-kata bijak. Rupanya orang kalau bertambah umur semakin bijaksana. Yang setuju katakan amin. Jangan bertambah umur seperti orang Manado bilang semakin macico. Tapi saya percaya kita bertambah umur semakin bijaksana. Iya kan? Amin. Iyalah saudara, semakin bijaksana. Menjadi wanita yang bijak. Menjadi pria yang bijak. Jadi jika kita bertambah umur, kita harus semakin bijaksana. Yang terakhir, di mana pengkhotbah. Salomo katakan, lebih baik aku tidak dilahirkan daripada aku dilahirkan. Rupanya Salomo menyesal dengan keberadaan hidupnya. Karena akhir hidupnya Salomo meninggalkan Tuhan. Nah hari ini, saya mau bicara hubungan dengan ulang tahun. Saya mau bahas yaitu Amsal. Di mana Salomo katakan jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ini bahasa Alkitab. Ini bahasa Indonesia baku. Tapi saya mau berikan seperti kata bijak hari ini. Salomo mengungkapkan begini supaya kita lebih memahami. Dia katakan begini, jangan berikan aku terlalu kaya. Supaya aku tidak melupakan Tuhan. Dan benar Pak, orang kalau segala sesuatu ada, langsung amnesia. Datang gereja, saudara kalau boleh titip persembahan. Padahal firman Tuhan bilang kan, Samuel bilang kepada Saul, Tuhan tidak butuh korbanmu. Yang Tuhan butuh, duduk dengar firman Tuhan. Amin.
Samuel bilang kepada Saul, waktu Tuhan bilang musnahkan orang Amalek. Tapi Saul tidak musnahkan. Justru dia ambil Raja Agag. Dan Samuel mendengar suara Tuhan. Dia potong-potong saudara yang sama Tuhan, Raja Agag. Tapi ada saudara Samuel dengar, ada apa di belakang rumahmu? Saul bilang itu binatang-binatang yang gemuk akan kupersembahkan. Dan Samuel bilang, Tuhan tidak butuh korban itu. Korban itu untuk dituntaskan. Yang Tuhan butuh, saya dan saudara dengar suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan. Di mana Salomo, dia bilang, jangan berikan aku terlalu kaya. Supaya aku tidak melupakan Tuhan. Dan jangan juga berikan aku terlalu miskin. Supaya aku tidak mencuri. Dan nama Tuhan dipermalukan. Banyak kan begitu? Nama Maria, hamba Tuhan, pinjam doi nak kasih pulang-pulang. Sampai Tuhan Yesus sudah mau datang. Saya tidak singgung tapi sindir. Jangan berikan aku terlalu kaya. Supaya aku tidak lupa Tuhan. Betul banget saudara. Dan jangan juga berikan aku terlalu miskin. Supaya aku tidak mencuri. Dan nama Tuhan dipermalukan. Apa Salomo bilang? Tapi berikan aku hidup secukupnya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih yang Tuhan butuhkan adalah cukup dalam hidup saya dan saudara. Satu saat saudara, saya diundang full gospel di Samarinda. Dinner meeting. Saya bilang begini. Banyak orang kaya 90% lupa Tuhan. Tiba-tiba saudara seorang bapak di full gospel itu, dinner meeting itu berdiri. Dan dia komplain. Dia angkat tangan, dia bilang, saya komplain Pendeta Jeffrey. Iya silakan Pak. Saya pengusaha batu bara. Tapi saya tidak lupakan Tuhan. Berarti Bapak yang 10%. Kan saya bilang 90. Berarti Bapak yang 10%. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan, siapakah orang yang merasa cukup ada hubungan dengan ulang tahun? Siapakah orang yang merasa cukup itu? Rupanya orang yang merasa cukup itu adalah Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Rupanya orang saudara yang merasa cukup adalah yang senantiasa selalu ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Amin. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Amin. Orang yang merasa cukup, saudara, ada lagu lama bilang, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Ibu Gembala bilang apa tadi? WL bilang, apa manis terus? Ibu Gembala bilang, ada asamnya juga. Tadi lagu tadi kan membuang diri, sebenarnya lebih tepat memberi diri. Jangan saudara yang kita beri sama Tuhan, saudara kita sudah mentok sana, mentok sini, mentok sana, buang diri jo pelayan Tuhan. Jangan bilang buang, tapi beri dirimu untuk Tuhan. Ada amin. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan orang yang merasa cukup. Dia selalu katakan, Tuhan terima kasih, sama seperti Yusuf. Waktu dia dibuang, dia katakan, God is good all the time. All the time God is good. Waktu Yusuf saudara yang kekasih dijual, Yusuf katakan God is good all the time God is good. Waktu Yusuf saudara difitnah oleh Potifar, Yusuf katakan God is good all the time God is good. Waktu Yusuf masuk penjara, Yusuf tetap katakan God is good all the time God is. Waktu Yusuf difitnah, tetap katakan Tuhan baik. Dan akhirnya Yusuf menjadi seorang perdana menteri. Bapak Ibu dengar, kalau engkau sedang berjalan saudara di padang gurun, berarti Tuhan sedang prepare engkau masuk tanah Kanaan. Ada amin? Saya tanggal 27 Dewalapa sampai 27 akhir ini, sampai tanggal 10 November,
jadi pembimbing rohani untuk pelayanan ke Israel bersama dengan Pak Bambang Nursena. Bambang Nursena menjelaskan tentang sejarah, ya, katakan Pak Jeffrey khotbah tentang hal-hal yang harus dibicarakan. Nanti bagian sejarah Pak Bambang Nursena. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan apapun yang menimpa saudara, coba belajar bersyukur. Satu ketika saya diundang di Jogja. Saya diundang oleh seorang pengusaha yang buat saudara, dia garment, yang buat baju tentara, anti peluru, dan saudara yang kekasih Tuhan sarung tangan, saudara yang kekasih Tuhan dia undang. Nah, dalam waktu dia undang saya, dia ceritakan begini. Pak Jeffrey, satu ketika saya hari Senin jalan-jalan di Jogja. Memang suami istri ini luar biasa. Mereka betul-betul mendengar suara Tuhan. Dan betul-betul mereka Chinese Manado. Ya, saudara yang kekasih Tuhan yang mereka hijrah ke Jogja dan buat garment, saudara. Dan mereka luar biasa. Mereka punya karyawan ada 3.000. Saudara yang Tuhan membuat garment, luar biasa. Dan mereka itu betul-betul dimultiplikasikan oleh Tuhan. Betul-betul mereka itu diperlipat gandakan oleh Tuhan. Karena suami istri ini luar biasa dengan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, waktu mereka jalan-jalan mereka saksikan. Waktu Natal mereka undang saya khotbah di perusahaan mereka, di pabrik. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tiba-tiba dia kata, Pak Jeffrey saya mau cerita, ada kesaksian. Satu ketika dia jalan-jalan di pinggiran Jogja, rupanya memang ada pergumulan, ada seorang ibu gembala, bapak gembala, kebetulan orang Toraja. Kebetulan orang Toraja, mereka sudah umur 75 tahun. Sudah 75 tahun, jemaatnya cuma 6 orang. Kebetulan GPD. Cuma 6 orang, anak cucu, cuma 6 orang. Tapi oma dan opa ini saudara yang kekasih Tuhan tetap, ku berikan syukurku. Tetap mengucap syukur dalam segala hal. Saudara yang kekasih Tuhan, satu ketika opa katakan begini, Oma, kita pulang aja ke Toraja. Biarkanlah anak muda yang menangani gereja ini. Oma bilang bertahan aja. Apapun kita belajar bersyukur, belajar bersyukur, belajar bersyukur. Jadi Oma saudara tetap aja, dia tetap Tuhan engkau baik, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau baik. Nah, satu ketika suami istri ini tidak kenal dengan mereka. Tiba-tiba mereka jalan di pinggiran Jogja, berhentilah. Istrinya memang perempuan lebih peka ya. Kalau perempuan lebih peka dengan suara Tuhan. Sensitif sekali saudara yang Tuhan. Pak berhenti. Tuhan suruh berhenti di gereja ini. Ya kenapa? Tiba-tiba suami istri kemana-mana bawa cek. Istrinya langsung tulis, saudara yang lihat gereja, aduh tergerak disuruh berhenti. Langsung tulis 200 juta. Suaminya tanya, Mama kasih berapa? Ini, oh dia nggak mau kalah lagi, 200 juta. Masuklah mereka ke gereja itu. Masuk itu saudara yang kekasih Tuhan, ada seorang cucu yang datang. Siapa Om? Siapa yang gembala sini? Oh Oma dan Opa. Mana Oma dan Opa? Waktu ketemu saudara yang kekasih dalam Tuhan, suami istri bilang, Opa, Oma, Tuhan suruh kami memberkati Opa dan Oma. Jadi jumlahnya kan 400 juta. Opa saudara langsung bilang, Oma, kita nggak jadi pulang. Ya kan? Oh dong terima Om. Nggak jadi pulang ke Toraja. Nah saudara yang kekasih Tuhan, oke. Suami istri bilang, Opa, boleh nggak hari Jumat? Mereka datang hari Senin. Boleh nggak hari Jumat melayani di garment, di perusahaan? Oh boleh. Opa sudah dapat berkat, Opa cepat. Ya, oke. Saudara yang dia datang. Khotbah lah dia. Habis khotbah namanya bos. Siapa yang belum punya gereja di sini? 3.000 orang loh saudara yang Tuhan. Banyak yang ke tangan. Bos bilang mulai minggu depan. Gereja di Oma dan Opa. Saudara yang kekasih Tuhan. Saudara tahu saya sudah khotbah di Oma dan Opa. Ibadah pagi jam 7 sampai jam 9 itu ada 300 orang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari jam 10 sampai jam 12, saudara yang kekasih dalam Tuhan ada 300, sekitar 350. Jam 5 sampai jam 7 itu banyak pemuda, 150.
Mereka menunggu saudara yang kekasih dengan sabar. Dari muda sampai 75 tahun. Untung ada oma bilang, ku berikan Jadi bapak ibu gembala yang ada. Coba kita belajar bersyukur. Ada amin. Tuhan kita baik. Jangan dulu komplain, jangan dulu protes. Tuhan, kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Kenapa langsung nyanyi? Mengapa aku begini? Oma langsung bilang, Opa belajar. Ku coba bertahan, mendampingi dirimu. Bertahan aja. Apapun yang terjadi, katakan God is good. All the time, God is good. Amin. Coba bilang kiri kanan. Kalau engkau sedang berjalan di padang gurun, berarti Tuhan sedang prepare engkau untuk masuk tanah Kanaan. Kalau saudara kolam Bethesda di mana ada goncangan, di situ ada miracle, di situ ada mujizat. Jika hidupmu ada goncangan, berarti di situ ada miracle. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Ada amin. Jadi kalau saudara sedang digoncangkan, coba belajar saudara. Tulus, belajar rela. Orang Manado bilang, kalau kita sedang dibentuk jangan macico. Belajar diam aja. Seperti lagu Erastus bilang. Aku sebagai tanah liat, engkau penjunanku ya Tuhan. Ku rela kau bentuk. Jadi kalau Tuhan sedang bentuk belajar, aku rela ya Tuhan. Ada amin. Pada saat engkau katakan rela, maka mahkota kemuliaan itu Tuhan akan berikan. Tuhan akan nyatakan baik. Tidak usah banyak komplain deh. Ada lagu lama Pantekosta bilang. Saya ada rekaman lagu Pantekosta lama semua. Ada di YouTube. Dan kebetulan Om John W.O. bilang, Jeffrey saya mau ambil kasetnya, mau bagi-bagi. Ada lagu lama bilang begini. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Amin. Apa yang dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Ada amin. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak pulang, tiba-tiba disambut oleh ibu-ibu, bukan dia sambut minum kopi dan tapi dia langsung bapak-bapak bilang, Yesus tidak pernah, oh amin, salah. Aduh Tuhan, bukan main. Kan yang pilih saya dan saudara. Ada amin? Hadapi aja. Burung betetnya hadapi aja. Yesus tidak pernah. Langsung katakan kata-kata yang baik. Mama paling pendiam, khusus Darmo Permai. Ada amin? Belajar karena ucapanmu itu adalah doa loh. Mulai katakan engkau paling pendiam. Ya kan? Dan mungkin juga saudara yang ketemu Tuhan, tiba-tiba saya ibu-ibu sudah capek. Tiba-tiba bapak pulang so dengan marah, langsung ibu bilang, waktu dia mau tempeleng langsung ibu pegang. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Begitu baru mantap. Ada belajar mengucap syukur. Jangan bilang dasar papa, dasar krokodil. Supaya nggak kelihatan kasar bahasa Inggris. Papa juga mau kalah dasar mama monkey. Bayangkan krokodil and monkey kali. Pantasan anak-anak kura-kura ninja semuanya. Coba kita belajar memberkati. Ada amin. 25 tahun yang lalu mungkin lihat suaminya 25 tahun, 30 tahun yang lalu. Suaminya gagah, ganteng. Luar biasa, jeep. Tapi 25 tahun kemudian lihat suaminya, aduh hitam pendek botak ompo miskin. Tapi katakan, Papa engkau paling ganteng, khusus Darmo Permai. Lewat Darmo Permai banyak saingan. Waktu dia lihat dia punya istri, aduh mama 25 tahun seperti gitar Spanyol. Tapi 25 tahun kemudian seperti mimbar 2 kali lipat.
Tapi katakan, mama, engkau paling cantik, khusus Damo Permai. Ada amin. Coba kata-kata yang baik dong. Ada amin. Mulutmu doa loh. Doa ucapanmu doa. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Ada amin. Saudara yang kesan Tuhan, saya memberikan satu kesaksian lagi. Firman hidup kan disertai dengan kesaksian. Ada saudara teman saya, nanti saya kenal dengan kesaksian dia. Namanya Ci Ain. Ci Ain ini seorang pengusaha kaya lah. Tinggal di Pik, Pantai Indah Kapuk. Saudara yang kasih Tuhan, tapi Ci Ain ini memang dia sudah punya ikon. Ikonnya ini Ci Ain ini, di mana dia datang ke gereja, dimanapun dia datang, orang selalu bilang, ini dia sudah datang, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ci Ain ini apapun yang terjadi dia tetap katakan, Tuhan turut bekerja, Tuhan turut bekerja, Tuhan turut bekerja. Memang ucapan kita seringkali diberikan tantangan dengan ucapan kita. Oke, satu ketika saudara dan Tuhan, suaminya seorang pengusaha batu bara. Waktu di masa Samarinda dia di Pik. Waktu dapat berita suaminya saudara kena jantung. Waktu survei di batu bara jatuh dan langsung mati. Saudara, waktu istrinya Ci Ain dengar ini, Ci Ain langsung angkat tangan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oke? Belum sampai di situ lagi. Penderitaannya di bawah pemerintahan Pontius Pilatus belum sampai di situ. Saudara kasih Tuhan, berapa tahun kemudian saudara, suaminya punya teman-teman. Karena memang Ci Ain ini kaya saudara. Teman-teman ini berbisnis dengan Ci Ain. Waktu dia berbisnis, semua saudara, dia ambil teman-temannya, ambil istilahnya tipu dia. Berangkat ke Singapura. Ci Ain habis duitnya. Bukan cuma itu. Dia tetap katakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, satu ketika saudara, waktu dia lagi jalan-jalan saudara, dia balik rumah di Pik saudara. Karena dia lupa matiin ke saudara gas listrik itu saudara. Dia datang. Nah, orang-orang yang merasa cukup adalah orang yang mau melayani. Mau berbuat sesuatu seperti lagu. Manise, manise, memberi diri untuk melayani Tuhan. Beri diri untuk melayani saudara. Karena memang kita ada, karena orang yang melayani itu adalah orang yang terbesar. Satu ketika saya pergi pelayanan penginjilan di India. Saya pelayanan di India, saya pergi ke Lenovala, saya pergi ke Mumbai, dan saya pergi di tempat Mother Teresa di Kalkuta. Saudara yang kekasih Tuhan, di Kalkuta akhirnya saya baca kronologi Mother Teresa. Rupanya Mother Teresa ini saudara yang kekasih Tuhan, dia adalah wanita miskin. Sampai dia dibuat layar lebar kan. Wanita miskin, wanita tidak punya apa-apa. Wanita tidak terkenal, ini Mother Teresa. Tapi waktu dia tinggal di Kalkuta, saudara rumahnya yang sederhana pun dia bikin garasi di samping rumahnya. Dia bikin garasi. Untuk apa? Setiap ada orang gila, orang miskin di Kalkuta, saudara Tuhan, dia ambil, dia kasih mandi, dia kasih makan, saudara Tuhan. Dia kasih tinggal di garasi. Dia melayani saudara yang kesam Tuhan, Mother Teresa, dia melayani. Setelah saudara baca kronologi, Mother Teresa masuk Guinness Book. Dan Mother Teresa, Bapak Ibu Saudara yang kesam Tuhan, wanita yang tidak hitungan, wanita tidak dikenal. Waktu Mother Teresa mati, hampir seluruh presiden hadir kematian Mother Teresa. Saudara yang kekasih Tuhan, di Kalkuta itu saudara yang kekasih Tuhan, dia punya rumah-rumah susun saudara, berapa tower saudara. Dan rumah susun itu dikasih untuk orang miskin tinggal saudara. Kasih tinggal saudara, sambil mereka berkarya, harus kerja juga kan, sambil mereka berkarya. Saudara, waktu di sana mereka bilang, Pak Jeffrey, di sana ada dapur umum. Jadi dari segala bangsa dapur umum masak di situ untuk berbagi kasih makan kepada mereka. Saudara, luar biasa. Rupanya orang yang melayani itu adalah orang yang akan dipromosikan Tuhan. Orang yang melayani itu akan dipermuliakan Tuhan. Sama dengan Evita Peron. Evita Peron adalah istri Presiden Argentina waktu itu. Nah, Evita Peron saudara memang tidak umur panjang, 37-38 tahun dia meninggal. Tapi dia istri presiden saudara. Setiap malam sampai dia dibuat layar lebar oleh Madonna, berperan Madonna. Dia saudara setiap malam turun jalan.
dan beri makan saudara orang-orang yang di jalan. Padahal istri presiden loh saudara, dia kasih makan. Kasih makan saudara yang Tuhan. Kita di Indonesia baru istri RT RW sudah bikin diri sampai di sorga. Saudara yang kekasih Tuhan, itu istri presiden loh saudara, turun jalan, beri makan saudara turun. Satu ketika Evita Peron sakit. Waktu Evita Peron sakit, Argentina ketahuan dia sakit. Dan makanya ada lagu yang sangat terkenal. Don't cry for me Argentina. Jangan kau menangisi aku Argentina. Rupanya orang yang melayani akan diingat orang. Ada amin. Orang yang cukup itu melayani bukan dilayani. Ada amin. Orang-orang yang melayani. Melayani itu bukan jadi pendeta Pak, Bu. Melayani itu bukan harus jadi gembala. Cukup jadi pelita. Ada amin. Gak usah mau jadi pendeta, mau jadi gembala saudara. Cukup engkau dan saya jadi pelita. Cukuplah itu. Mari kita memiliki hati yang melayani. Tetaplah bertahan dimanapun kita tetap bertahan. Tuhan terima kasih. Yang ketiga ya, 3 hal aja saya mau bawa. Yaitu saudara yang Tuhan, orang-orang saudara yang merasa cukup adalah orang-orang yang memberi bukan diberi. Kenapa dia ingin diberi? Karena enggak cukup toh. Kenapa saya memberi? Karena saya cukup. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa orang-orang tidak mau memberkati? Karena dia tidak cukup. Saudara yang kekasih Tuhan, saya pergi ke Mentawai baru-baru ini. Saya masuk pedalaman 6-7 jam. Ada gembala GPDI. Dia orang Batak, gembalanya orang Batak, si Tanggang, istrinya orang Nias. Tapi yang lebih agak cerewet istrinya. Jeffrey, ini gereja nih Pak Jeffrey sudah bolong-bolong Pak Jeffrey. Ini sudah 15 tahun gereja begini-begini, lubang-lubang segala macam. Nah saya kan saudara Tuhan, ya udahlah dengar aja dan saya tidak mau janji. Oke, waktu saya sudah mau balik saudara kakak dalam Tuhan, MD-nya ikut yang saya antar saya. Saya bilang saudara Tuhan sudah pergi ke kabupaten, MD ikut saya. MD namanya Pak Thomas Damanik. Pak, pada saudara yang kekasih Tuhan, saya ada berkat lah saudara, sengaja saya memang ada bawa. Saudara yang kekasih Tuhan, saya bilang Pak, tolong titip kepada Ibu Gembala dan Pak Gembala, bikin itu plafon gereja. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang kekasih Tuhan, saya saudara bukan berkelebihan, saya melayani Tuhan Pak, melayani Tuhan. Itu ketika saya juga diundang di Sorowako. Waktu saya diundang di Sorowako, saudara yang Tuhan, saya diundang oleh perusahaan tambang nikel. Pembicara di tambang nikel, saudara yang kecam Tuhan. Pembicara-pembicara sudah macam, tapi akhirnya panitia tunjukkan undang pendeta Jeff Piring. Oke, saya khotbah. Undang datang hari Jumat, khotbahnya hari Sabtu di nikel, dan hari Minggu saya anak-anak hari Senin saya pulang. Oke, hari Minggu saya ada pelayanan. Saya tinggal di hotel di tiba-tiba seorang gembala datang, Bro Jeffrey, orang Toraja. Pelayanan yuk. Daripada di gereja kan, oh iya Pak, bagus saudara lah. Mau melayani kan pokoknya dimanapun, kapanpun saudara siap untuk melayani Tuhan. Oke, pergilah saya di kampung itu saudara 2 jam. Oke, waktu saya pergi saudara yang kecam Tuhan, di situ gereja besar. 3 kali lipat ini saudara. Tapi dari bawah. Tanahnya masih tanah ya, tidak saudara dan gembala, saudara yang kekasih dan sudah stroke. Didampingi dengan ibu rohani. Habis saya khotbah, Pak Gembala bilang, Bro Jeff, boleh nggak bantu gereja? Om, mau bantu apa? Ini jemaat datang, itu bawa kursi masing-masing. Oh, bawa kursi. Jadi saudara yang kekasih bawa kursi masing-masing. Oke, saya kan habis khotbah di nikel. Ya, habis khotbah di nikel. Saya punya tasnya saya bawa, saudara kanton, persembahan dari nikel saya belum buka. Habis saudara saya khotbah, saya buka, saya ambil. Om, ini om. Buat om, beli kursi. Saudara, yang penting kan tiket saya sudah ada lah Senin. Ya kan, oke, baliklah ke Jakarta. Saya kan suka sekolahkan anak-anak.
Pokoknya ada ke Palembang, ada di Lampung, dari seluruh, kalau saya penginjilan daerah-daerah semua, saya yang bajingan-bajingan yang ngaco-ngaco saya sekolahkan di Lampung. Sekarang sudah banyak gembala di Bengkulu dan banyak saudara mereka, saudara. Tapi saya dah sekolahkan ini saudara, ada 3 anak Ambon. Anak Ambon ini saudara, waktu saya mau sekolahkan di Lampung, ya Ambon kan agak prevalent, agak sedikit saudara parlente. Kak Jeffrey, beta jauh-jauh. Beta tidak mau sekolah di Palembang atau di Lampung. Aduh, bukan main. Aduh, beta mau sekolah STT. Kalau STT orang, ya udahlah karena mereka sudah begitu, ya, masuk di STTPJ. Om John Well punya sekolah. Oke. Nah, waktu saudara yang saya lupa baru mereka sudah mau wisuda. Saya datang saudara pulang ke Jakarta, saya pada Serwako, Kak Jeffrey, kita tahu bertiga ini sudah mau wisuda. Ada butuh uang 15 juta. Hah? Saya bilang, aduh Tuhan bagaimana. Tapi itulah Tuhan. Tuhan selalu dia buat jalan saat tiada jalan. Ya, jangan buka. Kalau buka imannya 50%. Tapi God will make a way. Berarti dia buat. Kalau buka, itu jalan sudah pernah ada tapi di portal. Tapi kalau buat saudara jalan tidak ada, Tuhan buat, itu God will make a way. Nah, iman itu 100% Pak. Amen. Kalau buka berarti jalan sudah pernah ada, Bu. Kalau tutup saudara, itu jalan kalau buka berarti pernah ada tapi itu total. Tapi kalau buat saudara berarti tidak ada jalan, tapi Tuhan bisa buat jantung yang baru, Tuhan bisa buat ginjal yang baru, Tuhan bisa buat karena dia adalah Yeshua Pencipta. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan saudara, oke, singkat cerita sudah selesai. Dan saya dapat telepon dari Ibu Gembala. Pak Jeffrey, terima kasih Pak Jeffrey. Iya Tante, gimana? Sudah beli kursi? Sudah Pak Jeffrey. Beli kursi apa? Kursi Citos. Yang pakai besi itu kan. Berapa buah? 100 buah. Di sana harganya 401. Saya pikir-pikir, banyak juga saya berikan pada mereka ya. Saudara kekasih dalam Tuhan, tapi Tuhan kita berbiasa. Tuhan kita dahsyat. Saudaranya dari Jakarta, saya dipanggil penginjilan di Manado. Waktu saya pergi penginjilan di Manado, saudara, teman saya, saudara, kok ada di Australia. Dia panggil saya, Kok J di Manado ya? Iya. Sekarang di Manado kalau pelayanan pakai apa? Grab lah, ya kan? Terus itu 2 minggu dia bicara, 2 minggu kemudian dia telepon lagi. Kok J, ini saya pergi ke showroom alamat ini. Kenapa kok? Ada mobil baru. Tuhan kita luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak kita pernah bayangkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Coba kita belajar saudara yang kecil Tuhan. Kita belajar saudara, seringkali Tuhan kurang ini. Tapi seringkali Tuhan mau goncangkan ekonomimu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ada amin. Dan saya percaya 3 hal ini. Siapakah orang merasa cukup? Orang yang merasa cukup yang pertama, senantiasa selalu mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi, God is good. All the time, God is good. Siapakah orang merasa cukup? Orang merasa cukup itu adalah orang yang senantiasa selalu, saudara yang kekasih saudara, mau melayani. Ada amin. Bukan dilayani, mau melayani. Bukan dilayani. Yang ketiga, orang yang merasa cukup adalah orang yang memberkati, memberi, bukan diberi. Saya percaya, saya dan saudara adalah orang-orang yang merasa cukup. Mari angkat tangannya merasa cukup. Ada amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama orang-orang yang merasa cukup. Mari pemain musik, saya rindu berdoa dulu bagi kita semua hari ini. Boleh taruh tangan kananmu di dadamu, siapapun engkau. Gembalakah, penginjilkah, pendetakah, siapa saja. Katakan, saya butuh Tuhan. Saya perlu Tuhan. Thank you God. Bapak, kami percaya pada hari ini kami boleh dikumpulkan di tempat ini dalam rangka ulang tahun dari Ibu Hilda. Ulang tahun ini adalah media sehingga kami saat ini boleh mengalami Tuhan. Sehingga saat ini kami boleh mengalami revival. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Thank you God, there is none like you. Tiada yang seperti Engkau. Dan Bapak, kami berdoa saat ini, tidak ada satupun kami tidak diberkati, semua kami diberkati Tuhan. Amen. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, terikat dilepaskan, yang jatuh diangkat.
para gembala, penginjil, pendeta, guru semua. Dalam nama Yesus Tuhan. Perlindungan, pertolongan Tuhan. Baik ibu rumah tangga. Tuhan, kesehatan kami sedang digoncangkan. Ekonomi kami sedang digoncangkan. Kami percaya bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan Engkau pembuat mujizat. Lazarus yang mati 4 hari Engkau sanggup membangkitkan. Anak Yairus pun yang mati Engkau sanggup membangkitkan. Wanita pendarahan Engkau sanggup memberhentikan darahnya. Bahkan Bartimeus pun yang buta Engkau sanggup Tuhan mencelikkan. Kami percaya ketika kami berjalan di padang gurun, Engkau sedang prepare kami untuk masuk tanah Kanaan. Kami percaya jika Engkau sedang menggoncangkan iman kami. Kami percaya Engkau sedang menyediakan sesuatu bagi kami. Thank you God. Tiada yang seperti Engkau. Tidak ada satu pun tidak berkat, semua diberkati Tuhan. Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Gembala GPD Permata Mahkota, jemaatnya diberkati Tuhan. Jemaat akan dipertambah bilangan jemaatnya Tuhan yang ada. Dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan. Ibu Pendeta Dr. Gigi Hilda Morasa sebagai gembala. Tuhan dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Hikmat Tuhan selalu berikan. Kekuatan kesehatan Tuhan berikan bagi dia Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya. Bapa yang baik, kasih, ajaib dan mulialah karyamu, adil benarlah jalanmu. Hambamu bisa berhenti Tuhan pada saat ini. Tapi kami percaya Roh Kudus tetap berkarya dalam kehidupan kami. Roh Kudus tetap memberkati kami. Terpujilah nama kami Tuhan, percaya janjimu ya dan amin. Tidak ada penyakit ginjal menimpa engkau. Tidak ada penyakit jantung menimpa engkau. Tidak ada penyakit liver menimpa engkau. Tidak ada penyakit jantung menimpa engkau. Tidak ada kanker tumor tidak bisa menimpa engkau. Kutuk tidak ada dalam nama Yesus. Kerugian, kebangkrutan tidak bisa menimpa engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada celaka laut, celaka darat, celaka udara tidak bisa menimpa engkau. Janji Tuhan ya dan amin atas engkau. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Terpujilah namamu Bapa. Kami adalah orang-orang yang selalu merasa cukup Tuhan. Thank you Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus yang percaya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Sorgawi. Dalam kemurahan cinta kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan persetujuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, sukacita, roh penolong, roh yang mengurapi kami. Terima semua berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah berkemenangan, berkelimpahan, dan jadilah berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucapan syukur dan sudah berdoa. Sudah terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.